Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Nur Hikmah, yang semoga semuanya dirahmati dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini. Wal maqalah an Ali radhiyallahu anhu. Maqalah pada pagi hari ini disampaikan oleh beliau Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu perlu diketahui bahwasanya beliau adalah salah satu menantu Nabi Muhammad dan sudah ikut dengan Nabi sejak kecil, bahkan menjadi salah satu santri atau sahabat Nabi yang Islamnya itu semenjak dini. Karena secara nasab atau secara keluarga, Sayyidina Ali itu termasuk misanan, sepupu dari Nabi Muhammad. Bahkan saking dari bangganya, Nabi Muhammad itu pernah menjuluki Sayyidina Ali disandingkan dengan dirinya, dengan pribadi beliau. Nabi Muhammad berkata, "Ana Madinatul Ain wa Ali babuha." Jadi saya, kata Nabi Muhammad, saya adalah Madinatul Ain, gudang atau kotanya ilmu. Wa Ali babuha, sedangkan Ali itu adalah pintunya. Faman aradal Madinah ayyatiha bibabiha. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam Madinah atau kota atau bangunan, ayyatiha bibabiha, maka dia harus melalui pintunya terlebih dahulu. Nah, hadis tersebut mengindikasikan betapa mulianya dan betapa hebatnya Sayyidina Ali sehingga memiliki derajat, memiliki pangkat yang begitu dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali berkata, "La yazalu ad-din wad dunya qaimaini ma damat arba'atu asya." Ad-din, agama dan dunia, la yazalu qaimaini, tidak mungkin keduanya bisa berdiri beriringan, tidak mungkin keduanya bisa berjalan selaras, tidak mungkin keduanya itu bisa saling bersinergi, madamat arba'atu asya, selagi baik dalam dimensi keduniaan dan dimensi agama itu terdapat 4 hal. Jadi ada 4 hal ini yang bisa memberikan impact atau bisa memberikan dampak terhadap sinergi antara agama dan dunia. Bahwasanya kita ketahui bersama sebagai muslim, kita meyakini ada hari di mana setelah kematian, atau ada dunia selain dunia yang, atau alam ya, bukan dunia, alam, lebih tepatnya alam. Alam yang kita tempati selain alam yang sekarang sedang kita huni, yaitu alam akhirat. Alam akhirat itu nanti setelah kiamat. Adapun alam dalam setelah kematian itu namanya alam kubur. Artinya alam kubur itu pintu menuju alam akhirat sebelum kiamat tiba. Karena akhirat itu akan terbuka ketika kiamat sudah datang. Sedangkan di dunia sendiri itu alam tersendiri. Jadi fase manusia memasuki alam itu, pertama mereka memasuki alam janin. Kemudian setelah alam janin mereka lahir masuk ke alam dunia. Ketika mereka meninggal, mereka pindah ke alam kubur. Artinya baina dunia, antara dunia dan akhirat. Baru setelah kiamat
Nah, kita akan memasuki alam akhirat. Itu perpindahan alam yang terjadi di manusia, pada manusia. Nah, kedua alam ini baik dunia maupun akhirat itu tidak bisa saling bersinergi. Artinya bisa berjalan seiringan, bisa akan tetap ada sampai kelak. Itu kalau ada 4 hal. Yang pertama, madama al-aghniya la yabkhuluna bima khuwilu. Yang pertama, selagi orang-orang yang memiliki kecukupan dalam masalah harta, dalam tanda kurung orang yang kaya, la yabkhuluna bima khuwilu. Mereka itu tidak kikir, tidak pula pelit terhadap apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Maksudnya la yamna'una min i'ta'is sa'il. Sederhananya, ketika ada orang meminta, mereka itu yang berkecukupan itu tidak membuat dirinya seolah-olah enggan untuk memberi, atau membuat dirinya seolah-olah tidak mau untuk saling berbagi. Jadi sangat disoroti sekali seorang yang memiliki status sosial agnia. Jadi kalau dalam kita tidak status apakah ini kaya atau tidak itu relatif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau kita melihat orang yang sebawah kita dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, itu di bawah kita, maka kita boleh merasa kita sebagai agnia, orang yang cukup, orang yang kaya. Namun kalau kita memandangnya adalah mereka-mereka yang mungkin secara finansial berada di atas kita, atau bahasa yang populer di media sosial itu mungkin crazy rich ya. Itu crazy rich misalkan, ya kita termasuk kaum miskin misalkan. Kalau memang tolak ukur yang kita gunakan itu semacam itu. Jadi sederhananya standar yang paling minim dalam masalah zakat, agnia itu yang dikatakan orang cukup atau orang kaya itu mereka yang memiliki atau mencukupi kebutuhannya pada hari itu. Jadi pada hari ini, misal kita memiliki beberapa nominal uang yang kita cukup untuk belanjakan, baik untuk keperluan kita pribadi dan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita dalam hari 24 jam ini sudah cukup. Itu dalam fikih zakat itu sudah dikategorikan sebagai agnia, orang kaya. Berarti kalau hal semacam itu kita jadikan tolak ukur atau standar terhadap agnia, alhamdulillah berarti kita termasuk orang kaya berarti. Jadi jangan berkecil hati. Kata Sayyidina Ali, selagi orang kaya, orang yang memiliki kecukupan itu tidak kikir atas apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka itu adalah termasuk salah satu pokok yang harus dipertahankan, karena bisa menjadikan antara agama dan dunia, artinya ad-din wa dunia, itu saling beriringan. Itu ya syarat yang pertama. Yang kedua, wa madamal al ulama ya'maluna bima alimu. Selagi kata Sayyidina Ali, dunia dan akhirat itu bisa kokoh, bisa bertahan, bisa saling bersinergi, bahkan itu kalau seorang yang dikatakan alim, ulama itu mengamalkan apa yang mereka ketahui. Jadi ulama di sini kalau diartikan di dalam keterangan ini adalah lebih condong kepada mereka-mereka yang memiliki sedikit pengetahuan di dalam agama, sehingga bisa menjadi proteksi terhadap dirinya atas larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan bisa menggugah pribadinya atas perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi ulama dalam makna yang lebih luas itu juga bisa diartikan sebagai orang yang expert atau yang ahli. Saya tidak mungkin berbicara masalah kesehatan, masalah medis, masalah finansial atau yang lain. Ya karena memang itu bukan bidang saya. Itu bukan keahlian saya. Jadi kalau mereka yang mungkin ahli dalam masalah pertanian bisa dikategorikan ulama dalam tanda kutip. Jadi kalau panjenengan ada yang ahli dalam bidang perekonomian, ada yang ahli dalam bidang kedokteran, panjenengan itu juga bisa dikategorikan sebagai ulama dalam tanda kutip. Orang yang mengamalkan ilmunya. Ya kalau kedokteran yang berbicara tentang medis. Tidak mungkin saya yang non medis, non kedokteran, tidak punya latar belakang semacam itu berbicara ke barat ke timur mengenai virus corona. Nggak ada yang percaya nanti. Apalagi mereka yang bukan bidangnya berbicara tentang apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga ulama-ulama di sini lebih ditekankan atau makna yang paling relevan itu kalau diarahkan terhadap pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan. Artinya tanda kutip ulama uddin atau ulama yang bisa faham dan mengerti tentang agama. Faham mengerti tentang agama pun itu belum cukup. Itu belum cukup. Saya teringat salah satu syair. Syair itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya syair lah. Syair dalam sebuah kitab itu dikatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzibun min qabli ubadil wathan. Orang yang pandai dalam masalah agama, dia tahu masalah halal, dia tahu masalah haram, dia tahu ini boleh, dia tahu ini tidak boleh, tapi lam ya'malan, dia tidak mengerjakannya, maka kelak orang tersebut mu'adzabun akan disiksa min qabli ubadil wathan, sebelum penyembah berhala. Itu janji Allah itu. Jadi mereka yang faham masalah baik buruk, yang mengerti tentang etika, yang mengerti tentang ini diperbolehkan, ini tidak, tapi tidak ada yang diamalkan, tidak ada yang dikerjakan, tidak ada contoh konkret dalam kehidupannya, maka kelak mu'adzibun qabla ubadil wathan. Orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka qabla ubadil wathan, sebelum mereka-mereka yang menyembah berhala. Jadi ulama-ulama ini dikategori ada dua. Berarti ada ulama ussoleh, ada ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya, ada yang namanya ulama usu, ulama yang jelek. Ulama jelek itu biasanya para alim, para ulama atau orang yang memiliki pengetahuan lebih, tapi pengetahuannya digunakan hanya untuk meningkatkan popularitasnya, hanya untuk meningkatkan rating dirinya sehingga memiliki value atau nilai jual terhadap orang lain yang lebih. Tapi di belakang itu perbuatannya, akhlaknya, ucapannya bahkan itu tidak mencerminkan bahwasanya orang tersebut ahli dalam hal tersebut, dalam agama. Itu namanya ulama usul. Terlebih mereka yang memiliki hal termacam itu kemudian digunakan untuk menjilat atau digunakan untuk mencari jabatan, menjadi batu loncatan terhadap hal-hal yang dia inginkan. Oh, itu ilmunya yang dia miliki itu bukan ilmu nafi', bukan ilmu yang bermanfaat. Ulama-ulama semacam itu kelak oleh Allah Subhanahu wa taala mu'adzabun min qabli ubadil wathan, akan disiksa sebelum para penyembah berhala masuk ke dalam neraka. Wa man biwairi ilmin ya'malu, dan barang siapa yang beramal, melakukan amal ibadah dan lain semacamnya biwairi ilmin, tanpa dilandasi dengan ilmu, a'malu, maka perbuatannya, amal ibadahnya mardudatun, tidak akan diterima, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi ini pentingnya orang belajar.
Jadi pentingnya orang belajar Pak Duge. Ketika kita wudhu, itu kan tidak ada bedanya orang wudhu dengan cuci muka. Tapi yang menjadi pembeda antara wudhu dengan cuci muka itu adalah niat. Jadi kalau orang wudhu, nawaitul wudhu'a misalkan, aktivitas cuci muka yang dia lakukan bernilai ibadah karena dia niat. Misalkan dia mau tidur, saya niat tidur agar sahur nanti tidak terlalu siang dan bisa melaksanakan subuh dengan sempurna. Dan tidurnya itu karena dia niati untuk mengembalikan energi yang sehari terkuras, itu dinilai ibadah. Makanya tidurnya orang alim, tidurnya orang yang memiliki pengetahuan, itu lebih baik daripada ibadah sunnah yang dilakukan oleh mereka yang tidak dilandasi pengetahuan. Terlebih apalagi pekerjaan kita, profesi kita yang menghasilkan uang misalkan, yang menghasilkan apapun, kalau diniati sebagai bentuk ikhtiar, bentuk mencari rezeki untuk mengayomi dan menjadi tanggung jawab terhadap keluarga, itu kalau diniati tersebut, itu nggak akan hanya dapat cuan saja, nggak dapat untung saja, tapi dia juga mendapatkan pahala yang besar. Itu bedanya. Makanya semua itu harus dilandasi dengan pengetahuan. Sederhananya, orang tidak akan berbicara tentang bangunan, tentang corona, tentang apapun kalau dia nggak ahli. Makanya ada yang namanya kabar hoax. Kabar hoax itu ada dua kemungkinan. Kabarnya memang tidak benar. Yang kedua, yang menyampaikan kabar tersebut ya bukan ahlinya gitu. Ya Anda jangan bertanya tentang otomotif kepada anak-anak pertanian, yang nggak akan nyambung gitu. Nah, itu yang disebut sebagai pengetahuan atau ulama ya. Jadi ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu namanya ulama usuk, ulama yang jelek. Yang nomor 3 yang bisa menjadi tiang pokok dari sinergi antara agama dan dunia, madama al-juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selagi orang yang tidak memiliki pengetahuan, juhala itu jahil, bentuk plural dari kata jahilun, artinya bentuk mufradnya juhala itu jahilun, yang artinya orang yang tidak tahu atau orang yang bodoh. Selagi orang yang tidak tahu, orang yang tidak bodoh itu tidak merasa sombong atas apa yang tidak dia ketahui. Maksudnya ini senada dengan peribahasa yang sering kita dengar, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau kita tidak tahu terhadap sesuatu apapun, ya tanya gitu. Tanya kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada mereka yang bukan bidangnya gitu. Artinya la ya'riduna wa la yamtani'un min ta'allumi ma lam ya'lam. Kalau memang tidak tahu, ya belajar dari ahlinya. Jangan merasa karena dia lebih muda dari saya, karena dia lebih mungkin ekonominya secara finansial lebih di bawah saya, ya saya malu untuk bertanya kepada dia. Itu kesombongan itu. Ini luar biasa sekali. Jadi orang yang tidak tahu, tidak mau bertanya dan tidak mau belajar, itu bisa dikategorikan sebagai pribadi yang sombong. Apa yang dia sombongkan? Kebodohannya. Kalau yang disombongkan hartanya, kalau yang disombongkan itu ilmunya, kalau yang disombongkan itu pangkat derajatnya, itu masih mending. Lah ini yang disombongkan kebodohannya. Ini luar biasa sekali. Jadi orang yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak mau bertanya, itu dianggap sebagai orang yang sombong. Sehingga agama dan dunia atau dunia dan akhirat itu bisa kokoh dan saling bersinergi kalau orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan semacam ini tidak sombong. Maksudnya secara suka dan rela bertanya terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Nah, yang terakhir yang disampaikan oleh Sayyidina Ali,
agar supaya agama dunia dan akhirat itu saling bersinergi dan tetap ada adalah wa ma dama al fuqara la yabi'una akhiratahu bidunyahu. Selagi mereka fuqara, orang fakir, orang-orang yang tidak punya, itu tidak menjual akhiratnya, dijual dengan agamanya. Ya artinya walaupun mereka tidak memiliki, mereka tidak mapan secara finansial, tapi mereka tidak menjual harga dirinya untuk sebatas nominal sehingga bisa melanggar, bisa melaksanakan hal-hal yang dilarang di dalam syariat atau akhirat. Karena kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kadal fakru yakunul kufru, kadal fakru yakunu kufru. Jadi kemiskinan itu bisa mendekatkan seseorang pada kekufuran, kafir. Jadi kemiskinan itu bisa mendekatkan seseorang terhadap kekafiran. Jadi potensi untuk menjadi orang yang tidak baik, potensi untuk menjadi sosok yang melanggar aturan, itu diawali dari urusan finansial, diawali dari urusan kemiskinan. Ya, sebagaimana kita tahu, kita maklumi bersama bahwa banyak dewasa ini hal-hal yang sangat menyangkut finansial itu sangat intens sekali. Kemarin waktu minyak goreng itu melambung tinggi harganya, saya lihat di beberapa pemberitaan itu ketika membelinya itu antrinya luar biasa. Beberapa orang itu berebut untuk mendapatkan minyak goreng itu seakan-akan itu adalah intan permata. Jadi prestis atau nilai atau harga dari minyak goreng itu meningkat secara drastis. Itu karena mereka butuh. Kata-kata fakir itu butuh. Fakoro itu artinya butuh. Kalau kita sudah butuh, yaudah di atas keinginan itu. Mau nggak mau itu harus ada gitu. Itu namanya fakir. Nah, fakir di sini itu mendekati, kata Nabi, orang fakir itu mendekati kepada kufur karena mudah dibeli. Karena orang fakir itu biasanya kalau yang tidak kuat orientasinya adalah materi. Kalau semua bisa dihargai dengan materi, maka dia akan mudah untuk dibeli. Jadi ada 4 hal, kata Sayyidina Ali, yang menjadi pokok landasan atau yang menjadi pokok sinergi antara dunia dan akhirat. Yang pertama adalah aghnia, mereka yang memiliki kecukupan secara finansial, mereka yang memiliki kecukupan ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ulama, mereka yang expert, mereka yang ahli, mereka yang alim dalam berbagai macam bidang, tapi dengan catatan ulama yang memang mengamalkan ilmunya, bukan hanya titel yang dia miliki, bukan hanya gelar yang berderet-deret di belakang yang dia miliki, bukan. Kemudian juhala, mereka yang tidak memiliki pengetahuan, mereka yang bodoh. Yang terakhir adalah fuqara, orang yang miskin. Jadi ini bisa dikatakan antonim, kebalikan antara agniya, orang yang kaya, dengan orang yang fakir. Kemudian orang yang alim dengan orang yang jahil, itu semua memiliki tempat, memiliki porsi masing-masing. Ya tinggal kita mengukur pribadi kita masing-masing. Di manakah kita? Apakah agniya, apakah ulama, apakah juhala, atau kita fuqara? Nah, tempat 4 hal tersebut, ya kita memiliki porsi, kita memiliki real yang masing-masing, semuanya saling bersinergi. Ya juhala membutuhkan ulama, fuqara juga membutuhkan agniya, kemudian ulama ketika disokong oleh agniya, kemudian fuqara ketika disokong oleh ulama. Ulama bilang kepada fuqara yang sabar, ulama bilang kepada agniya yang banyak sedekah, ulama bilang kepada juhala perbanyaklah pengetahuan dan belajarlah seluas-luasnya, atau yang fuqara bilang kepada agniya berilah kami dan lain sebagainya. Itu semua adalah
empat hal yang bisa menjadikan agama dan dunia itu tidak bertentangan, yang bisa menjadikan dunia dan akhirat itu bahkan saling bersinergi, bisa beriringan, sehingga kehidupan menjadi tentram, damai dan berkah. Kiranya itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya secara pribadi kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip.